Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan menganalisa saham ANTM atau Antam. Seperti biasa kami akan membahas dari sudut pandang fundamental, seasonality, bandarmologi, dan teknikal teman-teman ya. Seperti yang kita tahu bahwa saham Antam ini harganya terus turun akhir-akhir ini. Eh, apakah ada sesuatu? Kita akan cek di video ini. Table of content dari video ini adalah company profile secara singkat, kemudian ada fundamental analysis atau kelayakan perusahaan dan harga sahamnya. Kemudian dari sisi seasonality kita akan lihat peluang harga saham naik di bulan ini. Kemudian dari sisi bandarmologi apakah ada akumulasi atau distribusi yang besar. Kemudian dari sisi technical kita akan melihat nanti range pergerakan harganya di mana. Oke, kita akan langsung mulai saja dari yang pertama yaitu company profile. Ya, barangkali ada yang belum tahu ANTM ini apa. Jadi ANTM ini adalah PT Aneka Tambang, perusahaannya bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan serta pemasaran mineral alam, teman-teman ya. Ini sudah berdiri sejak Juli 68 atau sudah 54 tahun dan memiliki 10 anak perusahaan. Penguasa sahamnya adalah PT Indonesia Asan Aluminium atau PT Inalum, ini BUMN teman-teman ya. Dan masyarakat 35%, listing di bursa 97 dengan IPO price-nya 1.400. Jumlah pemegang saham Antam ini terakhir adalah 184, 118 ya, atau naik 17.000 orang, 17.000 investor dari bulan sebelumnya teman-teman. Namun kalau dari Januari ini masih turun jauh teman-teman ya. Kemudian di pembukuan terakhir kuartal 1 2022 ini masih ada saldo laba yang disimpan di perusahaan yaitu 11,7 triliun. Jadi ini perusahaan yang masih profit. Oke, kita akan cek langsung ke fundamental analisisnya teman-teman ya. Yang pertama kita akan bahas adalah pendapatan dan laba bersihnya. Ya, pendapatannya ini kita lihat ya teman-teman dari 2009 sampai 2017 ini stagnan. Kemudian dari 2018 mulai naik cukup tinggi teman-teman ya. Dan kita lihat profitnya ini tidak stabil teman-teman ya, angkanya kurang menyenangkan kalau dilihat ya, karena naik turun, omsetnya sih stuck, udah ini aja sudah nggak cukup menyenangkan ya, perusahaan yang nggak bertumbuh ya, di situ-situ aja, tapi terakhir-terakhir emang naik ya, cuman ini profitnya tidak stabil teman-teman ya. Ini juga membuat kita ya berpikir ulang kalau mau membeli perusahaan yang omsetnya atau sorry labanya tidak stabil. Namun di terakhir ini profitnya cukup besar 1,86 triliun atau 20% dari omset atau dari pendapatan. Jadi ini di tahun 2021 cukup bagus kinerjanya teman-teman ya. Nah, kami tertarik ya teman-teman ya dari 2009 sampai 2012 ini kan labanya terus naik terus tiba-tiba kenapa tahun 2013 ini turun. Ya, kami menelisik lebih dalam dan kami akan paparkan secara singkat aja dan tidak akan secara detail karena akan terlalu panjang. Jadi uh, dari hasil penelitikan kami teman-teman ya, ada dua hal yang menyebabkan berat setelah tahun 2012. Yang pertama adalah beban pokok penjualannya ini naik teman-teman ya secara prosentase terhadap omset. Sehingga ini menyebabkan gross marginnya menipis. Dan kemudian ditambah lagi ya, anak perusahaannya ini mulai 2013 selalu membukukan rugi teman-teman ya. Ya ini menambah berat pendapatan dari induknya. Oke, jadi itu aja teman-teman informasi yang bisa kami berikan saat ini. Kemudian bagaimana di kuartal 1 2022? Ya, kinerjanya secara pendapatan sebenarnya nggak tumbuh terlalu besar ya, lagi-lagi stagnan. Namun secara profit ini naik ya teman-teman ya, dari kuartal 1 sebelumnya. Ya, naiknya cukup besar, hampir 3 kali lipat. Tapi kalau dibandingkan tahun 2021, ini profitnya sangat kecil ya prosentasenya. Jadi lagi-lagi ini nggak stabil teman-teman ya. Dan lihat ya di Q1 2020 ini juga terjadi minus lagi. Ya, jadi ini ada ketidakstabilan profit di perusahaan ini teman-teman ya. Oke, kita akan cek lagi yang berikutnya adalah di neracanya teman-teman ya. Bagaimana total asetnya. Kita lihat ya, walaupun omsetnya stagnan, namun asetnya terus bertambah. Nah, kita cek ke penambahan aset ini ternyata terdapat penambahan hutang teman-teman ya. Dan ini ekuitasnya juga nambah sih, tapi ini sempat turun lagi sampai tahun 2014 ya. Kita tahu ya tahun 2014 ini mulai merugi teman-teman ya. Nah, ini ada sesuatu yang aneh teman-teman ya. Tahun 2015 itu kan merugi ya, cukup dalam. Ya, kita cek ya. Kita rugi cukup dalam. 2014 rugi. Nah, 2015 rugi ekuitasnya turun. Oke, tapi 2015 kenapa tiba-tiba kok ekuitasnya naik? Nanti kita akan cek di arus kas teman-teman ya. Kenapa kok ekuitasnya tiba-tiba naik? Ya, kita akan langsung masuk aja yang ketiga yaitu arus kasnya. Bagaimana perusahaan ini mengelola uang teman-teman ya.
Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Ini perusahaan setiap tahunnya itu uang yang masuk sama uang yang keluar tuh banyak, uang yang masuk atau yang keluar gitu ya. Ternyata selalu positif, artinya setiap tahun ini uang yang masuk dari aktivitas operasi itu selalu lebih besar daripada yang keluar, teman-teman ya. Cukup bagus di aktivitas operasi, teman-teman ya. Kemudian kita cek di arus kas dari aktivitas investasi. Dan ini selalu negatif, ini juga bagus, teman-teman ya. Artinya perusahaan selalu melakukan pembelian aset atau melakukan investasi, teman-teman ya. Tidak pernah melakukan penjualan aset ataupun pencairan investasi. Oke, namun ini ada sesuatu yang kurang nyaman dilihat di arus kas dari aktivitas pendanaan. Ternyata teman-teman ya, dari 2010 sampai 2014 itu lebih suka berhutang teman-teman ya daripada membayar hutang. Dan ini tahun 2015 ada anomali tadi ya teman-teman ya, tiba-tiba ada besar, ini dari apa teman-teman ya. Setelah kami selidiki lebih dalam lagi ternyata ini bukan hutang teman-teman, namun dari aktivitas right issue. Jadi tahun 2015 ini Antam ini meminta uang kembali ke investor teman-teman ya, mau nambah modal karena rugi ya kan. Tadi di awal kita sudah bilang ya, tahun 2015 Antam ini merugi cukup dalam, namun ekuitasnya kok bertambah. Ternyata minta jatah lagi dari investor. Oke, dia melakukan right issue teman-teman ya, dan ini menambah ekuitasnya dan masuk ke arus kas di pendanaan ini teman-teman ya. Oke, jadi itu teman-teman ya, dan ini adalah kas tarakas di akhir periode teman-teman ya, di tahun 2015 karena dapat duit banyak dari right issue, jadi kasnya langsung naik, dan ini mulai turun lagi teman-teman ya, mulai turun lagi, kemungkinan dipakai untuk investasi teman-teman ya. Dan ada satu hal lagi nanti teman-teman ya, kita akan masuk ke masalah dividen ya. Ini dividen teman-teman ya, dividennya jadi dari tahun 2009 ini sebenarnya rutin ya bagi dividen ya, kecuali tahun 2015 ya, 16, 17 karena memang kondisi tadi minus ya teman-teman ya, dan di 2015 kan ada right issue minta modal ke investor lagi. Oke, nah ini ada yang aneh teman-teman ya, dari tahun 2009 sampai 2014 perusahaan memutuskan untuk membagi dividen ya, padahal kalau kita lihat dari arus kas aktivitas pendanaannya, dia ini suka berhutang, jadi masih hutang teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang aneh menurut saya, pengelolaan uang yang aneh. Kenapa dia lebih memilih berhutang, kemudian untungnya dibagi ke investor? Kenapa enggak untungnya enggak usah dibagi sebagai dividen, namun enggak usah berhutang, sehingga beban bunga perusahaannya enggak terlalu tinggi teman-teman ya. Jadi ini pengelolaan uang yang menurut saya waktu itu cukup salah menurut saya ya, kurang bagus. Namun ini tahun 2017 dan sampai sekarang ini sudah mulai bagus teman-teman ya, sudah mulai membaik ya, kebiasaan utangnya sudah mulai turun dan ini lebih suka untuk membagikan dividen atau membayar hutang teman-teman ya. Oke, ini dividen yieldnya ya, paling kecil 1,99, paling besar 90,99, dan kalau teman-teman beli di harga saat video ini dibuat itu harganya 15.85. Ini masih pasar masih buka, jadi mungkin pada saat teman-teman nonton harganya sudah berubah ya, tinggal disesuaikan aja. Atau kalau teman-teman dapatnya di harga 15.85, maka yieldnya atau uang tunggu per tahunnya adalah 0,12 sampai 5,7% per tahun ya. Jadi kalau teman-teman beli ada uang tunggunya ya, ini ya sebesar uang tabungan lah ya, nabung di bank dapat segini atau deposito lah ya uang tunggunya. Oke, kita akan masuk ke PE Standard Deviation Band. Nah ini teman-teman ya, ini menurut saya nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena tadi ya, ketidakstabilan omset itu akan membuat data ini kacau teman-teman ya, forecastnya jadi nggak jelas. Jadi kita skip aja, kita akan langsung masuk ke price to book standard deviation band. Kalau secara price to book value teman-teman ya, ini sangat under value teman-teman ya, bahkan ini sudah di bawah minus 2, standard deviation minus 2, dimana standard deviation minus 2 ini harusnya jarang terjadi teman-teman ya, namun ini malah tembus ke bawah. Ini kenapa? Ya nggak tahu juga, karena harganya turun terus teman-teman ya, sedangkan book value-nya nggak naik-naik, tetap di situ aja. Oke, jadi kalau misalnya ini bisa kembali ke standard deviation min 2, maka harganya akan kembali ke 1760 teman-teman ya. Oke, sekarang pertanyaan fundamentalnya adalah, maukah Anda membeli perusahaan yang sudah 54 tahun berjalan dengan industrinya adalah di pertambangan dan saldo laba ditahannya adalah 11,7 triliun,
Kemudian ekuitas perusahaan atau modal di perusahaan saat ini adalah 20,8 triliun, atau kalau teman-teman mau membangun perusahaan seperti Antam dari nol itu butuh uang 20,8 triliun, atau kalau kita bagi per lembar sahamnya adalah Rp867 per lembar saham. Harga yang ditawarkan di bursa saat ini adalah 38 triliun teman-teman ya, atau per lembar sahamnya 15,85 pada saat video ini dibuat, dan artinya kita membayar 1,8 kali dari modal yang dibutuhkan kalau kita mau membuat baru pura-puranya. Ya, kemudian perusahaan ini terakhir bisa membukukan profit 2,7 triliun terlepas profitnya naik dan turun. Ya, artinya ini ini dalam 12 bulan ke belakang teman-teman ya, atau kalau dibagi per lembar sahamnya adalah 112. Atau kalau kita misalnya beli di harga saat ini, harganya 38 triliun yang ditawarkan oleh bursa, dan profitnya kita asumsikan tidak naik dan tidak turun, maka akan balik modal selama 14 tahun. Nah, menurut teman-teman mau nggak membeli perusahaan yang seperti ini ya? Oke, ini jawabannya pasti beda-beda, tergantung dari teman-teman ya. Kita akan langsung masuk ke analisa yang berikutnya, yaitu analisa seasonality ya teman-teman ya. Oke, analisa seasonality di bulan Juli ini termasuk probabilitas naiknya tinggi teman-teman ya. Namun di tahun 2022 ini sudah minus 11,94%. Ya, dan ini dari kami ada transaksi teman-teman ya. Kami sudah membuat videonya. Kami membuat analisa secara seasonality yang probabilitasnya 70% ke atas. Kalau teman-teman mau nonton videonya bisa klik link di atas teman-teman ya. Jadi kenapa kok kami hanya ambil satu lot? Ya, karena kami sudah memperkirakan risk ya dari seasonality ini teman-teman ya. Maksimum risk itu 30,12% dan kami maksimum loss-nya adalah 50.000, sehingga kami hanya ambil satu lot, atau paling tinggi teman-teman ya, separah-parahnya ini ruginya hanya 50.000. Ya, kita ngambil dari sini teman-teman ya, di bulan Juli ini paling parah adalah 30,12%. Teman-teman bisa cek lebih detail di video yang ada di link di atas. Oke, kita akan masuk ke bandarmologi analisis teman-teman ya. Di bandarmologi analisis ini kami membagi ke dua fase, yaitu tanggal 10 Februari sampai 21 April ya, di mana di sini terdeteksi sedang ada akumulasi, dan kemudian dari 22 April sampai 14 Juli di mana di sini terdeteksi mulai ada distribusi teman-teman ya. Kita cek dari tanggal 10 Februari sampai 21 April dulu teman-teman ya. Nah, di sini ada terjadi akumulasi teman-teman ya dari broker asing ya, dan ini yang jual ini broker retail teman-teman ya, broker retail. Jadi dari fase ini adalah fase akumulasi teman-teman ya. Nah, namun setelah diakumulasi kenapa harganya malah turun? Kita cek ya. Dari tanggal 22 April sampai 14 Juli. Ternyata memang yang mengakumulasi ini, kita cek ya teman-teman, KZAK BBRX, KZAK BBRX. Kita cek ya, KZAK BBRX ya, semuanya buang barang teman-teman, dan buang barangnya ini semuanya rugi. Ya, jadi setelah ada yang mengakumulasi, anggap aja ini bandar yang mengakumulasi, ternyata di fase yang kedua bandar malah justru jual rugi teman-teman ya. Dan ini dilakukan terus-menerus sampai hari ini, sampai hari kemarin ya. Dan ini ada broker YP yang mengakumulasi nih, yang di sini dia jual ya, harganya tinggi, kemudian dia ambil lagi di harga 2.200 walaupun saat ini masih floating minus juga teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman ya kelemahan dari metode bandarmologi ya. Kenapa? Karena bandar itu tidak selalu untung teman-teman ya. Kita kalau misalnya kita pada fase ini kita ikut membeli, ikut akumulasi, terus tiba-tiba di fase kedua kita yang mengakumulasi ini melakukan distribusi, maka kita harus ikut teman-teman ya. Ingat ya, kita nggak pernah tahu tujuannya apa. Yang jelas bandarmologi itulah kita cuma mengikuti. Oh, ada yang akumulasi, kita ikut akumulasi, ada yang distribusi, kita ikut distribusi. Sehingga kalau misalnya distribusi ternyata rugi, ya kita harus mau nggak mau ikut rugi teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari keseluruhan dari 10 Februari sampai tanggal 14 Juli itu terindikasi masih punya sisa barang teman-teman ya. Jadi ini AK, KZ, RX, JP, dan DP ini masih punya sisa barang ya. Apakah akan dilanjutkan dibuang atau justru mereka akan mengumpulkan lagi di sini? Kita nggak akan pernah tahu ya, nanti kita tunggu aja bagaimana pergerakan grafiknya setelah ini teman-teman ya. Ini tanggal 10 sampai 14 Juli, dan di sini broker YP tadi hilang teman-teman ya. Artinya broker YP itu hanya jual dan beli di nilai yang sama.
Oke, kemudian kita akan cek dari sisi yang terakhir adalah technical analysis ya. Technical analysis kita juga sudah bahas di video yang seasonality itu teman-teman ya. Kita bahas sedikit dan ini adalah tanggal 3 Juli kami menganalisanya. Jika tembus ya akan turun ke bawah, maka berpotensi akan turun ke 1260 atau minus 27,86%. Makanya kami hanya ambil satu lot teman-teman ya. Karena ini risknya sangat tinggi ya. Kemudian jika mantul ke atas akan ke 1955 dan 2200. Nah, posisi saat ini adalah teman-teman, ini sudah melewati teman-teman ya. Dia sempat menembus, kemudian naik lagi tapi turun lagi dan akhirnya sekarang jebol ke 1585 pada waktu video ini dibuat dan ini berpotensi kalau teman-teman ambil di harga saat ini, maka ini berpotensi untuk turun ke 1260 teman-teman ya. Karena ini tadi dari sisi bandarmologi sedang terjadi distribusi, maka kemungkinan besar harga akan tetap turun teman-teman ya. Dan ini terlihat downtrend teman-teman, ini sudah mulai menyilang, sudah mulai bersilangan, artinya menuju ke downtrend ya. Atau kalau teman-teman berharap atau mengambil posisi buy di harga saat ini dan ternyata mantul ke atas lagi ya, teman-teman bisa profit 10% atau bisa ada koreksi ya, karena penurunan itu akan selalu ada koreksi. Kalau misalnya koreksinya sampai ke atas ini, mungkin teman-teman bisa mendapatkan profit 39% ya. Oke, ini adalah volume atau transaksi perharinya teman-teman ya, rata-rata selama sebulan terakhir itu 101 juta lembar saham, atau kalau dikalikan dengan harga saat ini itu kira-kira per hari 160 miliar ya. Jadi ini sahamnya cukup liquid. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video kami yang berikutnya.